bertemu kembali dengan saya Dewi Yulianti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Puspa Pandini. Beliau ini guru kelas 6 dari SD Negeri 2 Cangkring, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bu Puspa. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu Puspa. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nantinya kita akan melakukan kegiatan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Puspa lakukan. Adapun tujuannya tentunya untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Puspa laksanakan di dalam kelas. Dan kegiatan praobservasi ini kita lakukan tentunya sebagai persiapan awal sehingga nanti Ibu Puspa bisa lebih siap dan juga lebih percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kita. Iya. Baik Bu Puspa, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ini mengenai tujuan. Kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Puspa capai dari pembelajaran yang akan dilaksanakan? Tujuan yang akan saya capai dari pembelajaran yang akan saya lakukan nanti Ibu mengenai jadi siswa itu dapat membuat beragam produk dari hasil karya siswa mengenai tata surya, sistem tata surya. Kemudian siswa juga dapat mendeskripsikan atau mempresentasikan hasil karyanya, produknya atau proyeknya tersebut secara percaya diri di depan kelas. Baik, berarti tujuannya Bu Puspa supaya siswa bisa buat produk tentang tata surya dan juga bisa mendeskripsikan di depan kelas ya. Baik sekali Bu Puspa ya. Nah, kemudian nih kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Puspa capai seperti apa? Area pengembangan yang akan saya lakukan terhadap murid itu bagaimana saya bisa mengembangkan setiap potensi yang dimiliki dari murid tersebut. Tentunya berbeda-beda ya Bu ya. Awalnya juga saya memetakan, mengidentifikasi murid berdasarkan kebutuhan murid Bu. Tentunya kebutuhan murid berbeda-beda ya Bu. Ada yang sesuai auditori, visual, dan kinestetik. Itu saya bedakan kebutuhan belajar mereka agar mereka juga dapat mencapai tujuan pembelajarannya dengan optimal. Berarti Bu Puspa melakukan pemetaan terlebih dahulu ya melalui 3 gaya belajar yang tentunya berbeda pada murid-murid kita ya. Nah, Bu Puspa nih, kalau boleh tahu bagaimana nih rancangan pembelajaran yang nanti akan Ibu terapkan? Mungkin bisa dari strateginya atau juga metodenya. Di sini Ibu saya sudah mempersiapkan FPP ya Bu ya untuk persiapan pembelajaran nanti. Di sini ada strateginya menggunakan metode itu menggunakan project based learning ya Bu, di mana mengedepankan produk atau project hasil karya anak mengenai materi sistem tata surya. Kemudian anak juga dapat mendeskripsikan masing-masing ciri khas planet Ibu seperti itu. Kemudian di dalamnya juga terdapat diferensiasi proses dan konten Ibu, di mana nanti anak itu ada kelompok yang melihat tayangan video, kemudian ada juga kelompok yang melihat poster-poster atau gambar di setiap sudut-sudut kelas, dan ada pembelajaran outing kelas itu siswa menjadi role playing atau bermain peran seperti itu Bu, memerankan bermain planet, kemudian mereka berputar rotasi seperti itu Bu, memeragakan sistem tata surya kita yang luar angkasa seperti itu. Kemudian setelah itu ada juga pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Di dalamnya Ibu saya menerapkan ada kesadaran diri dan kesadaran sosial di dalamnya. Kemudian ada juga budaya positif yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Lengkap sekali Bu Puspa nih, mulai dari metode tadi project based learning dan juga akan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi. Dan ini tadi saya simak wah sangat luar biasa, jadi saya makin penasaran nih ingin segera melakukan kegiatan observasi. Baik Bu Puspa, selanjutnya nih mengenai media pembelajaran, kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Ya, kalau untuk yang anak yang untuk kebutuhan anak yang auditori, saya menyiapkan konten video Ibu. Tentunya juga di situ ada materi tentang materi tata surya seperti itu. Kemudian saya juga menyisipkan ada ice breaking seperti itu Bu ya, agar pembelajaran tidak monoton. Kemudian untuk yang anak memiliki kebutuhan khusus visualnya, saya siapkan poster-poster gambar-gambar seperti itu Bu. Dan untuk yang anak memiliki kebutuhan kinestetik, anak itu menempelkan di depan secara bergantian Ibu, seperti itu. Kemudian menempelkan
dan nanti produknya juga bervariasi Bu, beragam ya. Untuk yang visual nanti saya bikin yang visual itu membuat styrofoam Ibu, dari styrofoam kemudian dari plastisin seperti itu. Untuk yang auditori nanti membuat model tata suryanya model apa ya, model seluler seperti itu, dari tusuk sate Bu. Jadi dibedakan sesuai garis orbitnya, ada yang pendek ada yang panjang seperti itu, tergantung lintasan planet itu Bu. Kemudian untuk yang kinestetiknya membuat mind map mengenai tata surya seperti itu. Baik, berarti media juga nanti disesuaikan dengan gaya belajar siswa dan kebutuhannya Bu Puspa ya. Baik, lalu ini tadi Bu Puspa sudah menjelaskan bagaimana rancangannya seperti apa, strategi yang akan digunakan, metode sampai pada media ya. Dan kira-kira kapan nih akan dilaksanakan dan hari apa dan jam berapa? Insya Allah besok Ibu Besok. bisa dilaksanakan pembelajarannya jam pertama Ibu. Yang pertama, berarti besok itu hari Kamis Iya. Oke. Baik Bu Puspa, kalau begitu insya Allah nanti hari Kamis besok saya akan berkunjung ke kelas Puspa untuk melakukan kegiatan observasi, dan nanti juga setelah kegiatan observasi nanti kita akan kembali melakukan percakapan pasca observasi, dan nanti akan didampingi oleh ibu pengajar praktek. Iya. Baik Bu Puspa, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang dapat Bu Puspa peroleh dari hasil percakapan kita hari ini? Alhamdulillah dari percakapan kita kali ini observasi Bu yang membuat saya lebih percaya diri, membuat saya lebih dapat mempersiapkan dengan matang untuk persiapan pembelajaran esok hari. Dan alhamdulillah ini strategi saya dalam menghadapi pembelajaran esok hari agar tujuan pembelajaran dapat tercapai ini dapat tersampaikan. Ini saya juga terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah memberikan dukungan atau bimbingannya untuk pembelajaran saya esok hari. Iya, baik Bu Puspa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak Bu Puspa ini atas waktunya untuk melakukan kegiatan pra-observasi ya. Nanti sampai bertemu kembali esok hari dalam kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Baik, demikian percakapan pra-observasi, dan nanti akan kita lanjutkan dengan kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak ya, meskipun sekarang lagi puasa tapi harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Kita Ya, silakan pimpin doanya. berdoa. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu yang sudah memimpin doa pada pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu absen ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Harlan. Kenapa Harlan tidak hadir ya? Jauh. Kenapa? Jauh. Ya, tidak ada keterangan ya. Nanti kalau
berdiri dulu semuanya ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo. Mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tetap mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kita bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan boleh duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengetahui bagaimana nih perasaan atau suasana hati kalian sebelum pembelajaran. Apakah tadi pagi ada yang kesel, atau ada yang sedih, atau ada yang senang, atau ada yang gembira mendapatkan sesuatu mungkin? Tapi tentunya keadaan hati setiap anak ini berbeda-beda ya. Ibu akan membagikan sticky note, nanti kalian tempel. Ini ditulis nama, kemudian nanti kalian tempel sesuai dengan suasana hati kalian. Ya, anak-anak ya. Ditulis namanya di sini. Namanya ini nanti ditempel. Bagian yang ini di belakang. Tulis nama, kemudian nanti tempelkan di mana kalian pilih di suasana hati kalian saat ini. Silakan tulis namanya. Yang sudah boleh langsung ditempel ke depan. Silakan tempel. Oh, di sini di mana? Ada yang gembira, senang, nangis, sedih, takut. Mana? Terima kasih ya kepada semuanya anak-anak yang sudah menempelkan sticky note ini ya. Ya, kebanyakan ada yang sedih, ada yang senang. Di sini ada satu orang yang sedih. Siva, kenapa Siva? Sedih kenapa? Kenapa Ibu? Kenapa? Iya. Ini kenapa Siva? Ya, semoga nanti dalam mengikuti pembelajaran ini kita semuanya bisa senang ya, semuanya aktif ya, menyenangkan ya Siva ya. Nanti jangan sedih lagi ya. Nah, setelah menempel suasana hati kalian, anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan membuat diorama tata surya. Ada 3 macam produknya. Yang pertama kelompok 1 dari styrofoam ya, kelompok 2 dari plastisin dan tusuk sate, kalau kelompok 3 membuat mind map ya. Yang
dari tata surya itu ya secara berurutan. Ya, kemudian ada 3 penilaian yang Ibu akan nilai selama pembelajaran kali ini, yaitu penilaian sikap, keterampilan ya, afektif, kognitif dan psikomotor ya. Itu juga akan Ibu nilai, tidak hanya keterampilan kalian pengetahuannya saja kognitif, tapi keterampilan kalian dalam berelasi, bekerja sama dalam kelompok itu juga akan Ibu nilai. Ya anak-anak, baik. Sebelum memulai pembelajaran Ibu akan tanya, lihat di luar ini siang atau malam? Siang. Ya, siang hari. Bagaimana keadaan siang hari ini? Cerah ya. Cerah ya. Kalau siang hari ini, apakah kalian tahu mengapa ada perbedaan siang dan malam? Apa? Mengapa yang menjadi dasar perbedaan siang dan malam? Ada yang tahu? Ya, karena apa? Karena ya bumi berputar, betul. Tepuk tangan untuk Iqbal. Bumi berputar. Bumi berputar kemana? Pada porosnya. Namanya apa bumi berputar pada porosnya? Namanya rotasi. Itu yang menyebabkan adanya siang dan malam. Kalau siang adanya apa saja benda langit yang ada pada siang hari? Matahari. Terus? Awan. Ya. Kalau malam hari ada apa saja benda langit? Awan. Awan juga ada ya. Kalau awan memang ada. Ya. Ya, tepuk tangan. Jawabannya ya. Ya, baik. Sebelum kita lanjut ke literasi dulu ya. Ada literasi mengenai bacaan benda langit di sekitar kita. Coba paragraf pertama. Siapa yang ingin membacakan? Jelas nggak ini? Sedih nggak? Ya, silakan. Siapa yang ingin membacakan paragraf pertama? Ya, silakan dibacakan. Dibaca judulnya dulu. Bintang ya, bintang ya. Ya, tepuk tangan untuk Elisa. Dia bagus ya, sudah berani percaya diri membacakan paragraf yang pertama. Ya, yang paragraf kedua silakan. Siapa yang mau baca? Ya, Bila baca paragraf yang kedua. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri terdiri atas beberapa planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Hari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Ya, tepuk tangan untuk Dila. Lanjut paragraf selanjutnya. Paragraf ketiga siapa yang mau membacakan? Sipa baca. Sipa dibaca. Setiap planet. Setiap planet dalam tata surya berada pada galaksi berbentuk elips yang disebut selama tetap berada di orbitnya. Planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
matahari. Kemudian ada 8 planet yang mengitari matahari pada orbitnya. Ya, kenapa tidak saling bertabrakan? Tuh, karena setiap planet memiliki garis orbit sendiri ya. Nih, berputar mengelilingi matahari. Ada 8 planet. Ya, yang pertama paling dekat dengan matahari planet apa? Merkurius ya. Kemudian yang kedua planet apa? Venus. Yang ketiga planet apa? Bumi. Ya, yang kita tinggali sekarang merupakan planet yang ketiga dari matahari. Yang selanjutnya Mars. Yang paling besar nih planet apa? Yang ada cincinnya planet apa? Ketujuh planet apa? Terakhir ya planet ketua Neptunus. Dulu itu ada Pluto. Sejak 2006 Pluto tidak lagi diakui sebagai planet karena Pluto itu gravitasinya mengikuti Neptunus. Jadi Pluto bukan planet. Jadi sekarang ada 8 planet saja ya. Dari sini mengerti? Tadi kalau rotasi apa? Rotasi? Ya, yang menyebabkan terjadinya siang dan malam itu perputaran bumi pada porosnya. Kalau revolusi, revolusi apa? Revolusi perputaran bumi mengelilingi matahari. Berapa lamanya revolusi bumi? Ya, Victor, 1 tahun atau 365 hari. Tepuk tangan buat Patin. Sudah ya. Agar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Ada nyanyian Riko. Tahu Riko? Nyanyi ya. Episode terbaru Riko ya, kudus Riko. Berdiri semuanya. Berdiri. Semua gayanya Riko ikutin ya. Mari kita sama-sama mengagumi ciptaan Allah, mengenali keajaiban dan semakin besar Allah. 1, 2, 3, besok Merkurius planet terkecil, Venus si bintang fajar, Bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet terluar. Ya, tepuk tangan 1 kali lagi. Tepuk tangan dulu. Lanjut lagi. Keluar angkasa mengagumi ciptaan Allah, mengenali yang ada di atas surya, semakin kagum kebesaran Allah. 1, 2, 3, besok Merkurius planet terkecil, Venus si bintang fajar, Bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet terluar. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kelas-kelas boleh duduk. Ya, nanti sedikit
kita amati karakteristik dari setiap planet ya. Tadi itu apa? Ada Merkurius. Merkurius itu planet apa katanya? Planet terkecil Merkurius ya. Kemudian ada Venus. Venus julukannya apa? Ada. Kemarin juga ada fenomena Venus ya. Venus mendekati bulan. Venus sama bulan itu saling berdekatan. Namanya peristiwa okultasi yang kemarin itu ya. Ya, Venus itu terlihat seperti bintang. Kemarin siapa yang lihat waktu terawih? Iya sekali ya. Kemudian selain lanjut Venus bumi, apa bintang juga? Habis bumi apa? Mars. Mars itu planet merah. Bentuknya merah, memang warnanya merah. Kemudian habis Mars planet habis Jupiter ada Cina. Apa yang menjadi cirinya Saturnus itu? Itu merupakan bongkahan es ya yang mengelilingi planet Saturnus. Habis Saturnus planet apa? Uranus, planet yang dingin, lebih dingin. Karena semakin jauh dari matahari planet itu, suhu planet itu semakin dingin. Yang planet satu lagi yang paling luar, terluar planet Neptunus. Ya, tepuk tangan kelas 6 ini. Kita semua ya. Tuh, kita semua ya. Baik anak-anak, setelah melakukan ice breaking, ibu bagi kelompok ya. Kelompok 1 ketuanya Nurhani Siti Aisyah, kelompok 2 ketuanya Farida Iriana, kelompok 3 ketuanya Iqbal ya. Nanti kelompok 1 melihat tayangan video mengenai tata surya ya. Dan tugasnya nanti membuat diorama tata surya. Kemudian nanti ada plastisin juga nanti ditempelkan ya. Untuk kelompok 2 nanti silakan kalian mengamati gambar yang ada di depan kelas, mengamati gambar poster yang ada di depan kelas ya. Untuk kelompok 3 nanti kita bermain peran role playing. Nanti ibu kalungkan ya siapa yang jadi Mars, Merkurius, Venus, Pluto nggak ada, bumi dan yang lainnya ya, ada 8 planet ya. Mana yang jadi matahari siapa? Ya. Baik, silakan ini kelompok 2 silakan maju mengamati gambar. Kelompok 1-nya ini ada tayangan video ya. Silakan ya. Kelompok 1 mengamati gambar. Oke, diperhatikan. Sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dan belajar. Kembali lagi bersama ketiga pada mata pelajaran. Kelompok 3 sebelum keluar menempelkan dulu kartu urutan nama-nama yang ada di depan ya. Silakan. Pasti kalian pernah mendengar tata surya bukan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Kelompok 1 kasih Kelompok 2 setelah mengamati poster, kalau sudah mengerti memahami, silakan membuat produk yang sudah dijelaskan. Kelompok 3 sudah menempel kartu, ya sesuai dengan urutannya ya, ditempelkan kartunya.
Ini ada LKPD, langkah-langkahnya ditulis. Langkah-langkah sama bangunan robot, ada rokok apa aja tuh ya? Ada rokok, ada mesin, ditulis langkah-langkah di LKPD. Untuk kelompok bawah ditulis langkah-langkah di LKPD yang diberikan. Ini langkah-langkahnya nanti. Langkah-langkahnya tersusun akan selalu program tersebut. Tentu kalau kita ada surat hari ini ayo kelompok 3 yang sudah menempelkan satu, sampai lagi yang belum apa? Ya, kita keluar ya, kelompok yang lain silakan dibuat produksinya ya, berdasarkan ketentuan yang sudah disampaikan tadi. Kelompok 2 silakan. Ayo, kelompok 3 kita bermain dulu ya. Ini namanya rotasi. Kalau berputar tadi apa namanya? Yang menyebabkan terjadinya pergantian atau fase itu. Kalau rotasi yang menyebabkan perubahan siang dan sampai sini ngerti? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, karena setiap planet ada orbitnya masing-masing, tidak saling bertabrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Dewi Aisyah MPD selaku pengajar praktek dan juga Ibu Puspa Pandini selaku guru kelas 6 di SD Negeri 2 Cangkring. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan observasi ya, Bu Puspa ya. Dan di sini saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Puspa, luar biasa. Suasana kelas sangat hidup, anak-anak juga sangat aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran yang sudah Bu Puspa laksanakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi Bu Puspa ya. Kira-kira setelah Bu Puspa melaksanakan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Bu Puspa nih? Pesannya bagaimana? Alhamdulillah senang Ibu ya, setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi tentunya juga di dalamnya terdapat muatan kompetensi sosial dan emosional, kemudian ada juga budaya positif di dalamnya.
dan alhamdulillah anak-anak juga sangat antusias ya Bu ya, mengikuti pembelajaran tersebut karena mereka mengikuti pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri gitu. Tentunya juga sebelumnya saya memetakan murid sesuai dengan minat belajarnya anak itu yang ada yang minatnya di auditori, saya tampilkan tayangan video seperti itu Ibu. Kemudian yang minatnya di visual, gambar-gambar, saya terapkan poster-poster yang ada di sudut-sudut kelas, kemudian yang di depan kelas juga ada. Kemudian ada juga anak yang minatnya di kinestetik Ibu. Saya bermain peran, ada kegiatan outing kelas di luar kelas yang bermain peran sesuai dengan perannya masing-masing sebagai planet-planet dalam sistem tata surya Ibu. Kemudian anak-anak juga sudah menjelaskan ciri khas dari masing-masing planet. Luar biasa Ibu Puspa ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan mungkin perencanaan pembelajaran yang sudah Ibu Puspa susun itu memang sudah sesuai dengan apa yang kemarin dilaksanakan juga ya. Begitu juga dengan tujuannya Bu Puspa sudah tercapai apa belum? Sudah, alhamdulillah Ibu. Tujuannya dalam pembelajaran kemarin itu mengidentifikasi planet-planet, kemudian siswa dapat menjelaskan juga ciri-ciri khas dari masing-masing planet. Kemudian tentunya saya menggunakan metode pembelajaran project based learning Ibu, di mana anak tersebut menghasilkan produk dari suatu karya anak tersebut sesuai dengan diferensi proses yang mereka alami juga Ibu. Dan produknya itu ada 3 Ibu. Yang pertama itu mind map, keduanya itu membuat model sistem tata surya dari styrofoam, kemudian dengan plastisin, kemudian yang terakhirnya itu siswa membuat model sistem tata surya juga, tapi model seluler seperti itu. Iya, jadi sudah tercapai ya, sudah bisa membuat produk sesuai dengan minat dan belajarnya masing-masing, dan juga sudah bisa mendeskripsikannya di depan kelas ya. Sudah luar biasa Bu Puspa. Jadi kalau kita nilai dari grade 1 sampai 10 pembelajaran yang kemarin bisa laksanakan kira-kira dapat berapa atau di posisi mana? Posisi 8,5 mungkin 2 atau 9. Masih dapat Iya. 9 ya? Kenapa Bu Puspa nih? Kenapa nggak yakin ada di posisi 10? Karena Ibu mungkin kendalanya ada juga beberapa anak yang mungkin luput karena pembelajaran diferensiasi dia mungkin luput dari perhatian saya, di mana saya ini memonitoring atau membimbing kelompok satu ini, kelompok satunya mungkin ada anak dari salah satu anggota kelompok lain yang mungkin kurang bisa saya arahkan seperti itu Bu, ya luput dari perhatian saya seperti itu. Ada saja anak yang mungkin kurang lebih membutuhkan perhatian lebih Ibu, seperti itu. Kemudian ada juga anak yang dia pengen sebenarnya minatnya di outing class tapi pengen juga mengikuti di yang auditori sama visual, jadi ya macam-macam ya Bu ya. Kalau anak seperti itu Berarti Bu Puspa terkendala oleh kendala-kendala yang tadi Ibu sebutkan. Nah, kira-kira untuk mengatasinya apa yang akan Bu Puspa lakukan? Ya, saya akan membuat strategi di mana saya akan lebih memperhatikan siswa-siswa yang mungkin ada 1 atau 2 anak yang mungkin troublemaker itu Ibu ya, yang sangat aktif mungkin di kelompoknya, baik di kelasnya ataupun di kelompoknya juga lebih membutuhkan perhatian lebih, seperti mungkin lebih saya kasih perhatian bagaimana Nanda Rizky, apa kesulitannya seperti itu Ibu, mungkin perlu perhatian lebih lagi, tidak lebih spesifik seperti itu, tidak menyeluruh ke anggota kelompok tapi lebih ke anak-anak yang mempunyai kebutuhan perhatian khusus seperti itu. Luar biasa Bu Puspa ya. Harapan memang semua kendala-kendala tersebut bisa teratasi dan Bu Puspa bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, ini untuk kedepannya Bu Puspa, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bu Puspa tingkatkan lagi, atau mungkin rencana tindak lanjut yang akan Bu Puspa laksanakan seperti apa? Rencana tindak lanjut untuk pembelajaran ini, untuk pembelajaran mungkin sudah alhamdulillah Bu ya, di dalamnya juga saya sudah mengisi dengan ice breaking, kemudian ada games, kemudian ada ya berbagai macam metode variasi yang inovasi yang dikreasikan seperti itu Bu. Untuk pengembangannya mungkin yaitu lebih ke mengkhususkan perhatian ke yang anak dalam tanda kutip ya Bu ya, troublemaker yang memang dia itu memang benar-benar membutuhkan perhatian kita sebagai guru, membutuhkan perhatian lebih seperti itu. Baik Bu Puspa, luar biasa sekali ya. Ini terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah melaksanakan perbincangan pasca observasi. Semoga ke depan Bu Puspa juga bisa lebih semakin meningkatkan kompetensi Bu Puspa termasuk dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga anak-anak kita terpenuhi haknya untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik dan baik lagi.
Sekali lagi terima kasih Bu Puspa atas waktunya. Ibu pengajar praktek Bu Dewi juga terima kasih waktunya. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.